demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, agama Kristen, pekerjaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1 primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15:28 WIB sampai dengan sekitar pukul 18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Telah kita ketahui bersama bahwa putusan Pengadilan Negeri nomor 796/PB/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH/SIKMH yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama adalah pidana mati. Ini melebihi dari tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Ferdi Sambo dijatuhi pidana seumur hidup. Tentang hal ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa ultra petita tidak dikenal baik di dalam hukum acara pidana maupun di dalam hukum pidana. Istilah ultra petita berasal dari kata ultra yang berarti lebih, melampaui, dan petita yaitu permohonan. Sehingga ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang melebihi permohonan atau tuntutan. Di dalam proses peradilan pidana, selain secara normatif tidak ada larangan, ultra petita banyak dilakukan melalui putusan hakim dengan menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam bukunya dijelaskan bahwa hakim pengadilan negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi dari apa yang diajukan atau dituntut oleh penuntut umum. Sebab hakim dalam menjatuhkan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian secara mutandis, ultra petita dibenarkan dalam pakan hukum pidana. Mengingat sistem hukum Indonesia tidak terpaku pada civil law atau undang-undang menjadi sumber hukum, tetapi juga bermuara pada common law yang didasarkan pada jurisprudensi. Merujuk pada pasal 182 ayat 4 KUHP, yang berbunyi bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas dasar surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan bukan atas dasar tuntutan pidana. Majelis Hakim Tinggi juga berpendapat bahwa selain secara normatif masih diatur pidana mati, pidana mati masih dibutuhkan sebagai shock terapi atau efek jera yang secara psikologis juga membawa dampak dalam penegakan hukum di Indonesia. Kaitan dengan pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perkara terdakwa Ferdi Sambo SH/SIKMH, pertama adalah secara normatif hukuman mati masih berlaku sebagai hukum positif di negara Indonesia hingga saat ini. Bahkan hukuman mati juga masih terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Walaupun penerapan pidana mati ini dilakukan secara selektif, terutama berkaitan dengan bobot kejahatan yang dilakukan baik dari segi modus operandi, mens rea maupun actus reus. Dengan demikian, perbedaan mengenai boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati sebenarnya secara hukum sudah tidak perlu dikemukakan lagi. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji material judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/3/PUU/Romawi 5 tahun 2027.
Menimbang bahwa dari uraian di atas, baik mengenai ultra petita maupun pidana mati, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, dan sebaliknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan serta diputuskan dalam putusan Yudek Fakti tingkat pertama. Berkaitan dengan pemohon banding sebagai perencana atau aktor intelektualis dan pelaku atau player, Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa menjelaskan motif yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahwa tentang perencana atau orang yang melakukan perencanaan atas suatu tindak pidana, tentunya ini dikaitkan dengan pasal 340 yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyampa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa dengan kata lain tindak pidana pembunuhan berencana ini terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, dengan syarat bahwa pelaku dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang mengenai cara maupun tempat pelaksanaan, juga adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya. Mengenai jarak waktu ini sangat relatif, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat sekali, serta sifatnya kasuistis. Artinya pelaku masih dapat berpikir secara tenang, apakah ia akan tetap melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Bahwa berkaitan dengan pemohon banding selaku pelaku, apabila kita melihat pada pasal dakwaan yang diuntukkan dengan pasal 55 1 ke 1 KUP, yang disebut pelaku adalah mereka yang melakukan atau player, yang menyuruh lakukan don player, dan yang turut serta melakukan mede player. Artinya bahwa peristiwa pidana ini dilakukan atau melibatkan dua orang atau lebih yang secara teoretik juga biasa disebut dengan istilah deal naming atau penyertaan. Sehingga masing-masing dicari peran dan tanggung jawabnya dari peristiwa pidana itu, serta masing-masing tidak perlu menyebutkan semua unsur. Dengan kata lain juga, dua orang atau lebih itu mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Bahwa pemohon banding Ferdi Sambo SHSKMH adalah pihak yang mempunyai permasalahan serta pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Dan inilah awal munculnya peristiwa pidana dengan meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan istri pemohon banding Ferdi Sambo SHSKMH, yaitu saksi Putri Chandrawati, telah merasa dilecehkan secara seksual oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang kemudian atas saran saksi Kuat Ma'ruf agar saksi Putri Chandrawati segera melapor kepada terdakwa dengan ungkapan agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi
Demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk pengadilan tinggi, yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat umumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup.